Dan apa kabar Bapak Ibu? Malam kekelaman kita sudah lalu dan saya percaya kita mimpi yang indah semuanya. Ada mimpi yang buruk malam ini? Ada? Tidak, semua indah. Amin. Amin. Haleluya. Walaupun tadi malam hujan mengguyur kota Gunung sekali, begitu lebat sekali saudara kekasih, dan kita percaya bahwa itu juga berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, kita hari ini seluruh umat Tuhan yang ada di permukaan bumi memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus dilakukan sebagai pegangan Tuhan dalam setiap kehidupan manusia yang takut akan Dia. Saudara kekasih, pencurahan Roh Kudus terjadi pada siapapun juga yang mau membuka hati. Lagi seorang bagi mereka yang membuka hati, bagaimana dengan mereka yang tidak membuka hati? Ketakutan terus akan melanda dalam kehidupan mereka. Sama seperti Petrus. Petrus adalah seorang orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai Petrus pernah berkata, di mana engkau mati, aku mati. Kalau engkau salib kepalamu di atas, kalau aku mati, kepalaku di bawah. Saudara yang kekasih, apakah benar-benar Petrus membuktikan perkataannya? Saudara yang kekasih, saya berkatakan bahwa Petrus sebelum Roh Kudus turun bagi mereka, dia hanya mulut besar. Sekali lagi, Petrus ini mulutnya besar, cepat untuk berkata-kata, lambat untuk berpikir. Ini Petrus, karena aku ada nama Petrus di sini. Petrus orangnya keras kepala, ya, kami kalau berpikir. Ini terjadi sebelum Petrus menerima Kristus, turun Roh Kudus dalam hidupnya. Maka Yesus pernah berkata kepadanya, Petrus, apakah benar-benar engkau mengasihi aku? Petrus pernah berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Yesus berkata kepadanya, sudilah hati Petrus. Saudara kekasih Tuhan, bahkan Petrus pernah berkata apa? Kalau mereka lari daripadamu, aku sekali-kali tidak. Benarkah seperti itu? Saya katakan pada waktu itu Petrus sampai berusaha, dia tidak berani, tidak punya nyali menghadapi kematian. Tidak sedikit juga orang Kristen seperti ini. Tidak sedikit orang-orang yang notabene tadinya dia adalah orang percaya, orang yang melayani pekerjaan Tuhan, itu kan di dalam Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, bagaimana? Tidak sedikit para pendeta, maafkan saya para pendeta. Kadang-kadang mereka menyambut Kristus Yesus. Jangan heran, Petrus saja yang notabene mengerti dan tahu betapa tingginya, rendahnya Yesus dalam postur tubuh. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus, Petrus tahu. Tapi notabene akhirnya dia juga menyangkal Yesus Tuhan. Saudaraku, kenapa? Karena Roh Kudus belum turun dalam kehidupan Petrus. Hanya pengalaman secara jasmani Petrus bersama-sama dengan Yesus. Petrus bisa melihat bagaimana Yesus membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit lumpuh, membuka mata yang buta, dan kemudian membuka telinga mendengar bagi mereka yang hanya sampai batas pengetahuan. Lalu sudah dikasih Tuhan, bagaimana ketika Roh Kudus sudah hinggap dalam kehidupan ke-11 murid-muridnya, bahkan ke-120 orang yang bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Saudara dikasih, apakah Petrus itu seperti sebelum dia menerima Roh Kudus atau setelah dia menerima Roh Kudus, apakah kesalahannya sama? Tidak, kita akan buka Alkitab kita. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ini terjadi, jika saya berikan tema keberanian dari Roh Kudus. Keberanian dari Roh Kudus. Artinya datangnya Roh Kudus memberikan kita keberanian. Ayat 14 dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkerajaan kegentaran Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari ini, hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan berkebuah, dan teruna-terunamu akan mendapat
penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang yang ada di lingkup itu melihat mereka bernubuat, mereka berkarunia lidah, apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di situ itu mengatakan bahwa mereka sedang mabuk. Kalau kita lihat di dalam, mulai dari pasal yang kedua dari ayat yang pertama, pada waktu pencurahan Roh Kudus, mereka semua heran. Orang-orang yang ada di situ heran. Kenapa? Karena mereka tercengang dengan heran dan berkata, ketika Roh Kudus turun hinggap dalam kehidupan orang-orang atau 11 rasul dan 120 orang lainnya, mereka berkata-kata dalam bahasa Semawi atau bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Ada dua bahasa roh, bahasa Gesolali dan bahasa Semawi. Bahasa yang dimengerti oleh manusia dan bahasa yang hanya komunikasi roh, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini, roh Allah yang ada kepada kita, berkomunikasi dengan Allah itu sendiri. Saudara, kapan-kapan saya akan jelaskan apa itu karunia roh. Lalu apa keuntungannya karunia roh? Sekilas saya sampaikan bahwa karunia lidah tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Karunia lidah adalah untuk diri sendiri, untuk mengingatkan iman orang itu sendiri. Dan karunia lidah tidak pernah dipelajari dan tidak ada sekolahnya. Tetapi realita kenyataan saat ini banyak orang ikut-ikutan. Yang mereka ikut-ikutan. Kenapa? Karena melihat orang lain berkarunia lidah, lalu dia bikin malam-malam makin lama sekali. Mereka saudara yang kekasih Tuhan, mereka tidak mengerti. Mereka punya pengetahuan, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan pengetahuan yang Allah sudah berikan kepada mereka. Bahasa yang dipakai pada waktu itu saudara yang kekasih Tuhan, mereka tercengang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8, mulai dari ayat ke-7 dari pasal kedua dari Kisah Rasul. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua adalah yang berkata-kata orang Galilea? Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 atau ayat sebelumnya dikatakan ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak, mereka bingung karena mereka apa? Masing-masing mendengar rasul-rasul itu mulai berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka orang Yahudi, kok bisa tanya? Orang Persia, bahasa orang Persia, bahasa orang Media. Mereka bingung. Ya, bukankah mereka orang Yahudi nggak ngerti? Kita nggak kenal mereka, mereka juga nggak kenal kita. Kok bisa ya? Mereka dicurahkan Roh Kudus, sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh manusia. Mereka sendiri yang berkata-kata tidak tahu. Contohnya, walaupun saya orang keturunan Cina, tapi saya nggak bisa bahasa Cina. Nanti bilang saya pakai Cina. Kenapa? Karena memang saya nggak tahu. Kalau tiba-tiba saya berbahasa Cina, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Tiba-tiba saya berbahasa Inggris. Nah, saya sendiri nggak ngerti apa yang saya katakan, tetapi orangnya mendengar, dibangun imannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah kepada rasul-rasul hingga sampai pada saat ini gereja Tuhan sedang dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus memiliki keberanian yang luar biasa. Ketika Roh Kudus turun kepadanya, dia tidak takut mati. Kalau sebelumnya tadi Petrus takut mati, tapi ketika Roh Kudus turun, Petrus memiliki keberanian yang luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini? Ada seorang pemimpin gereja, saya benar-benar marah kepada pemimpin gereja ini. Kenapa? Ketika jalan anak saya meninggal dunia, mereka tidak berani mengubur. Kenapa? Virus corona. Sehingga mereka menyerahkan kepada keluarga. Aduh, istilah orang kita nias, pokok usia matimu. Dan sepuluh usia mati, pokok usia matimu. Sehingga pada waktu saya mendengar ini, saya katakan, aduh, sedih hati saya Bapak Ibu sebagai pemimpin gereja. Saya katakan kepada pemimpin gereja yang ada pada waktu itu saya, sentuh mereka, katakan sama pemimpinmu, ini tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Mulai dari sejak anak itu lahir,
sampai mati. Itu tanggung jawabnya. Iya Pak Pendeta, tapi saya tidak sampaikan nama organisasi mana. Karena pemimpin kami karena corona, sampai ke sama pemimpin saya katakan kepadanya, emangnya dia tidak mati kalau tidak corona? Tidak lama kemudian ada syukuran, karena kemudian saudara sepupu saya sudah selesai, muncul pemimpinnya. Aduh, saya memang benar-benar, aduh, saya mau ngomong ini dulu. Berikutnya sini, hari. Saya katakan kepada diri sama mereka, apakah karena anak kami ini orang miskin sehingga mereka tidak datang? Bukan begitu Pak Pendeta, bukan begitu. Sampaikan sama pemimpinmu. Katakan kepadanya hari ini, kalau dia tidak kubur besok, saya yang akan kubur. Biarpun anak saya sendiri yang ini. Dan kekasihan akhirnya mereka mengutus dari gereja. Inilah keadaan manusia saat ini. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi situasi saat ini. Tapi kekasih Tuhan, sah-sah saja kita sebagai kekasih Tuhan, kita ikuti saran pemerintah. Ada ayat yang berkata, taatilah pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari. Saya mau sampaikan ini pernyataan siapa? Saya mau tanya, pernyataan siapa ini? Tuhan kah? Yesus kah yang berkata seperti ini, taatilah pemerintah? No, yang menyatakan ini Rasul Paulus. Tetapi ketika Yesus dicobai oleh orang-orang banyak, apakah kami harus taat terhadap pemerintah? Yesus tidak menjawab segera. Diambil sekeping uang. Ini kamar siapa? Kembalikan milik Allah, kembalikan kepada milik Allah. Hidup. Kembalikan apabila terjadi masa bodoh. Mati karena corona, tidak mati juga karena corona yang mati. Ini seperti karunia tubuh kita. Sebagai kasih Tuhan, inilah yang digunakan filsafat. Saudara-saudara kita yang lain, saya tidak menulis satu dengan yang lain. Saya mengatakan kepada saudara, ini belum ada apa-apanya kita alami saat ini. Belum penderita yang dahsyat, ada yang lebih dahsyat dari segala sesuatu dari virus corona ini, yaitu virus Zika. Nah, saudara dapat ini kan bahasanya, yang paling bahaya saat ini virus Zika, bukan virus corona lagi. Jika dompet tidak ada isi, jika tidak ada kesehatan dalam rumah, ini kita kuat-kuat saat ini jadi bukan virus corona lagi Bapak Ibu, virus Zika. Berantakan semua negara ini jika tidak ada kesehatan. Kita berdoa untuk bangsa kita, karena kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita. Saudara yang tegas, kalau kita berkata bahwa tidak ada pemerintah tidak berasal dari Allah, bagaimana dengan mereka bro? Apa kita katakan bahwa mereka dari Allah? Halo? Apakah salah Tuhan menetapkan mereka sebagai pemimpin kita? Masa Tuhan itu dari Tuhan? Lalu kenapa dikorupsi? Saudara kekasih, kenapa dia berkata begini? Saudara kekasih, itu manusia. Yang dikatakan di sini adalah kalau kita sebagai warga wajib membayar pajak. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, kira-kira kapan negara kita ini bebas pajak ya? Dan ada negara yang tidak membayar pajak, bahkan membebaskan pajak bagi warganya, bahkan menggaji pengangguran. Kapan ya negara kita yang seperti ini ya? Saya belum berdoa, karena negara kita adalah negara yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Memang dalam Alkitab Bapak Ibu tidak ada di Indonesia. Dengar Bapak Ibu, di dalam Alkitab tidak menyebut Indonesia, tetapi saya katakan Indonesia ada di dalam Alkitab. Ada ayatnya enggak? Indonesia dalam Alkitab? Tidak ada, tapi saya katakan Indonesia ada di dalam Alkitab. Saya mau tanya, ada berapa negara yang memiliki pulau-pulau yang paling terbanyak di dunia? Negara mana? Indonesia. Kalau kita lihat di dalam Diyari pasal 28 dikatakan pulau-pulau yang diisi oleh Bani Kedar. Negara mana?
Indonesia memang tidak ada dalam Alkitab, tapi saya katakan, firman Allah disampaikan di seluruh pulau Indonesia adalah biji mata Allah. Amin. Bukan hanya bahasa Israel biji mata Allah, termasuk Anda juga. Jadi jangan katakan siapakah aku ini, sedih hati. Lalu Tuhan akan berkata kepada lihat KTP, kita ada nomor D. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan saya berharga di mata Tuhan. Saya berharga. Jadi jangan katakan saya ini siapa? Saya ini orang kecil. Yang mengecilkan diri Anda siapa? Diri saya sendiri, tapi saya percaya tidak ada di tempat ini. Karena Anda berharga di mata Tuhan. Katakan sekali lagi, saya berharga di mata Tuhan. Ada orang yang matanya kena debu, kalau tidak ambil obat dia cukil. Amin. Lebih baik matamu masuk ke neraka, tapi selalu sujud tubuh. Sunat mengikutkan zaman kita tempatkan bahasa. Kita aja masuk ke beriman, kita ambil stop. Saya bukan promosi stop. Ya, tapi kita cari obat mata yang bisa membuat karena kita lebih jernih lagi. Apalagi Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Kita ini manusia Allah. Sekali lagi soal ini, kita ini manusia Allah. Kita diciptakan oleh Allah, maka kita anak-anak DNA Allah ada kepada saudara dan saya. Amin. Firman Allah katakan di dalam 1 Petrus 2, kita adalah umat imamat yang rajani. Kita umat punya Allah. Surga itu milik siapa? Milik mereka. Amin. Milik mereka yang percaya kepada Yesus. Amin. Milik siapa? Aplikasi milik saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Masihkah kita ragu lagi? Saudara kekasih, saya sudah katakan kepada saudara, hidup manusia ini seperti binatang yang tidak tahu kapan nasibnya akan dijerat. Saya kemarin sedang duduk di belakang rumah. Tiba-tiba saya dan lihat seorang pemuda, bapak-bapak, membawa senapan angin. Lalu dia membeli ke atas. Saya pikir begini, ini si bapak mengerti nggak apa dia yang sedang dia lakukan. Dia tembak burung pipit, emangnya dia mau dia makan. Nanti kalau kena burung pipit itu apa dia makan? Karena saya menyebutkan mobil bukan harus membunuh binatang, mengingatkan nyawa binatang. Saya belajar ini. Inilah kehidupan manusia, sedang berkreasi, sedang beraktivitas. Tiba-tiba dipanggil oleh kita bersyukur hari ini kita boleh bangun. Amin. Saya katakan kita bersyukur kita boleh bangun pagi hari. Kenapa? Tetangga di depan rumah lupa bangun tadi pagi. Dia tidur, entah jam berapa dia tidur, 6:30 anaknya kasih bangun dia. Rupanya sudah lulus. Lupa bangun. Mungkin hari ini atau besok baru dimakan. Lupa bangun, kita bersyukur kita masih bisa bangun. Amin. Sudah makan tadi. Kalau tidak sudah minum seperti saya dulu. Kita boleh menikmati berkat Tuhan hari ini. Bahkan firman Allah kita boleh dengar. Persatikan Bapak Ibu. Nasib kita ini Bapak Ibu yang kekasih Tuhan seperti binatang yang kita tidak tahu kapan kita dijerat. Terus itu. Carilah Tuhan. Selagi masih ada. Tinggal sedikit waktu ini bagi saudara dan saya. Lalu kita bergunakan. Saya tidak tahu kapan kita akan selesai berhenti untuk bernafas. Sebelum Anda dan saya berhenti bernafas, beribadahlah. Selagi masih ada bisa beribadah. Saudara-saudara kita berkata, berdoalah sebelum kau tidur, bernyanyilah sebelum kau dinyanyikan. Oleh sebab itu, mari sebelum kita dinyanyikan, mari kita bersorak untuk memuji nama Tuhan. Kita berkata, Allah memberkati kita di hari Pentakosta ini. Dan saya percaya bahwa kita saat ini sedang merindukan lawatan Tuhan. Terus percayakan diri kita terus kepada Tuhan. Kiranya damai Tuhan memberkati kita semua. Sudah dikasih, kita sudah diberkati dengan firman Allah. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit dari kelemahan kita. Kita bangkit dari kebodohan kita tentang firman Allah yang selama ini kita dengar. Lalu kita tidak aplikasikan dan kita tidak praktekkan dalam hidup kita. Umat kebinasa kata firman Allah. Karena kurangnya pengetahuan akan firman Allah.
Kejadian sampai bawah yang mungkin saudara tahu. Kalau saudara dan saya tidak melaksanakan, sama seperti gong yang kosong yang berperigi. Anda tahu firman Allah? Saya tahu firman Allah. Dan saya tidak belajar firman Allah. Dengarkan. Tuhan tidak mau kita menjadi calo-calo sorga. Kita yang menyampaikan firman Allah, kita yang melayani, kita sendiri tidak dikenal oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar dan dekatkan diri kita. Dunia saat ini sedang berada di ujung dan segala sesuatu. Mari sebelum kita sampai pada titik terakhir, kita beribadah. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang telah sampaikan bagi kami hari ini. Biarlah kami, iman kami dikuatkan, dan Roh-Mu senantiasa terus menuntun, membimbing dan mengarahkan kami untuk berani menyatakan kebenaran baik dalam keluarga kami maupun di lingkup mana kami berada, bahkan dalam komunitas. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Anda. Berkati oleh firman-Nya, saudara.